Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Hari ini anak-anak ketemu dengan Pak Rohman. Sebelum memulai pelajaran, silakan Ananda Neisha maju dulu ke depan untuk memimpin berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia. Terima kasih. Anak Indonesia boleh duduk. Silakan anak-anak duduk lagi. Pak Rohman akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama Ananda Aida Balkis ada, Damar, Pikoko Harbudi ada. Kemarin pada pelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Di antara perilaku terpuji itu apa saja? Tanggung jawab, tawadu atau rendah hati, kemudian peduli. Nah, untuk pelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang apa ini? Yang ini apa ini? Ini sholat. Yang itu berdoa. Yang sana sholat. Apa bedanya gambar yang satu dengan gambar yang nomor 3? Yang nomor 1 banyak orangnya, yang nomor 3 sendirian. Atau yang nomor 1 ini namanya sholat apa? Iya, sholat berjamaah. Kalau yang nomor 3 namanya sholat sendirian atau istilahnya sholat munfarid, sholat sendiri ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang sholat kewajibanku. Ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama inti ibadah sholat, yang kedua hikmah sholat, dan yang ketiga adalah praktek sholat. Untuk hari ini kita akan belajar inti ibadah sholat terlebih dahulu. Sebelumnya Pak Rohman sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam pelajaran sholat hari ini. Yang pertama, menunaikan sholat secara tertib sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Baqarah dengan indikatornya yakni melaksanakan sholat secara tertib, membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, mengerti makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar dengan indikator menyebutkan arti sholat dan menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat. Anak-anak tahu surat Al-Kautsar? Gimana bunyinya surat Al-Kautsar? Ya, tadi di ayat kedua ada kata-kata fasolli li robbika, tunaikanlah sholat kepada Tuhanmu. Maka ada hubungannya dengan materi ini. Untuk yang selanjutnya menceritakan pengalaman pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan di sekolah. Di sini ada yang biasanya sholat di rumah. Siapa saja? Sholat di rumah. Kalau Zafran, sholat di rumahnya sholat sendiri apa berjamaah? Sama bapak atau sama ibu? Berjamaah. Sendiri apa berjamaah, Angel? Berjamaah, kadang sendirian. Biasanya sholat di masjid juga. Ada yang biasanya sholat di masjid? Zafran, Naicila,
Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, yakni setelah menyimak PowerPoint tayangan ini dan video pembelajaran serta bertanya jawab, anak-anak juga bercerita pengalaman sholatnya. Anak-anak dapat menyebutkan arti sholat dengan benar. Anak-anak menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. Anak-anak juga mampu mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dengan benar, juga menunjukkan contoh inti ibadah sholat dengan benar. Ini namanya media picture true or false. Anak-anak tinggal memilih jawaban. Misalkan yang pertama, berikut ini adalah gambar berdiri tegak ketika akan memulai sholat. Kalau anak-anak menjawab benar, berarti benarnya ini dilingkari. Oke. Kalau bukan, berarti jawaban salah dilingkari. Tulis namanya dulu, kemudian nanti ya dilingkari. Ya, seperti itu gambar nomor 1. Terus ada gambar nomor 2. Apakah ini takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan? Gambar nomor 3, apakah ini bersedekap saat melakukan sholat? Nomor 4, apakah ini gambar ruku dalam sholat? Apakah ini gambar sujud? Berikut ini adalah gambar berdiri tegak ketika akan memulai sholat. Jawabannya benar. Nomor 2, berikut ini adalah gambar mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Benar. Nomor 3, ini adalah gambar bersedekap saat melakukan sholat. Nomor 4, ini adalah gerakan ruku. Benar. Setelah belajar ini, tepuk semangat. Sholat kewajibanku. Sholat kewajibanku ada 3 yang akan dibahas, yakni inti ibadah sholat, hikmah sholat, dan praktek sholat. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang inti ibadah sholat. Inti ibadah sholat itu apa sih? Inti ibadah sholat yang pertama, sholat artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat duhur berapa rakaat? Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sehingga dalam sehari semalam jumlah rakaat sholat wajib ada 17. Oke. Kemudian di antara syarat sah sholat yakni bersuci, kemudian suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, kemudian menutup aurat. Adapun selanjutnya syarat sah sholat yakni mengetahui waktu sholat, menghadap kiblat atau Ka'bah, dan mengetahui fardu atau rukun sholat. Untuk selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Di antaranya yang pertama yakni niat dulu, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya tenang, tidak buru-buru. Iktidal dengan tumak ninah. Iktidal itu adalah gerakan ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, itu namanya iktidal. Kemudian sujud 2 kali dengan doanya, juga tidak boleh buru-buru disertai tumak ninah. Ada juga duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah.
membaca doa di tasyahud akhir, yakni at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu dibaca sampai innaka hamidum majid. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ke-12 membaca salam. Salam dalam gerakan sholat yaitu menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Dan gerakan dalam sholat itu harus tertib. Tertib artinya nggak boleh kebalik. Kalau waktunya sujud ya sujud. Jangan habis takbiratul ihram tiba-tiba sujud. Nggak boleh. Habis takbiratul ihram harus urut baca Fatihah dulu kemudian selanjutnya. Ini adalah lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri ini adalah untuk mengetahui kebiasaan anak-anak di rumah dalam mengerjakan sholat. Seperti itu cara mengerjakannya. Kalau aku meyakini sholat merupakan tiang agama, kalau kamu jawabannya selalu, kamu centang di selalu. Kemudian aku mengerjakan sholat bukti pengabdian, kalau kamu jawabnya sering, kamu centang di sering. Seperti itu ya cara jawabnya. Dari pembelajaran hari ini kira-kira apa saja yang sudah dipelajari oleh anak-anak? Yang pertama, sholat artinya doa. Yang keras yang pertama? Ya bagus, sholat artinya doa. Yang kedua, akhiri dengan salam. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Yang keempat, yang kelima, ya, sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali di hari kiamat. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang inti ibadah sholat. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang hikmah sholat. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Rohman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.